teman-teman, saya Sabina Dewi Rahayu akan menjelaskan sedikit pengertian tentang akhlak dan sumbernya. Pernahkah kita merenung bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa sih penting bagi kita untuk bersikap baik, jujur, sopan, sabar, dan bertanggung jawab? Mengapa hal-hal tersebut sangat penting? Karena hal-hal tersebut adalah termasuk akhlak terpuji. Apa sih itu akhlak? Akhlak adalah sikap atau perbuatan seseorang yang timbul dari dalam hati dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu tidak hanya mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akhlak itu mencerminkan kita bagaimana sebenarnya kita di hadapan Allah, bagaimana kita sebenarnya di hadapan sesama manusia, dan bagaimana kita sebenarnya di hadapan lingkungan sekitar. Apa itu akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah adalah sikap, perilaku, dan perbuatan seorang hamba yang menunjukkan rasa hormat, tunduk, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bukti keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Contoh akhlak pada Allah ialah beriman kepada Allah, meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Bertakwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ikhlas beribadah, melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji orang lain, seperti beribadah sholat, mengaji, berpuasa, dan juga beribadah haji. Selanjutnya bersyukur, selalu berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah. Bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya akhlak kepada sesama manusia, yaitu sikap dan perilaku baik kita terhadap orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk hidup rukun, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Contoh akhlak kepada sesama manusia, bersikap jujur, berkata dan berbuat sesuai kenyataan. Bersikap adil, tidak memihak dan memperlakukan orang dengan seimbang. Jadi tidak memilih-milih. Terus selanjutnya menghormati orang tua dan guru. Jadi berbicara sopan dan patuh kepada nasihat mereka. Selanjutnya ada menolong orang lain, yaitu membantu teman dan tetangga yang membutuhkan. Meminta maaf dan memaafkan. Berarti jika salah, berani minta maaf dan mau memaafkan orang lain. Akhlak kepada lingkungan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Salah satu akhlak yang penting terhadap lingkungan adalah menjaga kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut menjaga agar lingkungan tetap bersih dan bebas dari pencemaran yang bisa merusak alam serta kesehatan masyarakat. Menanam pohon. Menanam pohon adalah tindakan yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pohon dapat menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan menjadi tempat hidup berbagai spesies makhluk hidup. Menanam pohon juga membantu mengurangi polusi udara dan memperindah lingkungan. Gotong royong. Gotong royong adalah nilai sosial yang mengajarkan kita untuk saling membantu dalam menjaga dan merawat lingkungan. Misalnya, bergotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau menjaga kelestarian alam. Menyayangi hewan. Hewan juga merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan lindungi. Menyayangi hewan berarti memberi perhatian kepada keberadaan mereka, tidak menyiksa atau mengganggu mereka, serta menjaga habitat mereka agar tetap lestari. Hewan memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem, dan dengan menjaga mereka, kita turut merawat alam. Sumber-sumber akhlak. Sumber akhlak menjadi dasar bagi manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak dalam Islam. Di dalamnya terdapat banyak ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. Al-Quran juga memberikan peringatan terhadap perbuatan buruk seperti berdusta, zolim, dan sombong. Yang kedua ada hadis atau sunnah Rasulullah, yaitu kumpulan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW merupakan teladan terbaik dalam menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dari hadis, umat Islam belajar untuk bersikap lemah lembut, memaafkan, menepati janji,
dan juga peduli terhadap sesama. Selanjutnya ada akal. Akal diberikan Allah kepada manusia untuk berpikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Dengan menggunakan akal sehat, seseorang bisa menyadari pentingnya nilai-nilai moral dan memiliki perilaku yang sesuai dengan kebaikan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu akhlak dan dari mana sumbernya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, yuk kita jaga dan terapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh orang sekitar. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.